saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fikih munakahat sendiri. Yang pertama, yaitu pengertian fikih secara bahasa. Fikih itu berasal dari bahasa Arab faqiha fiqhan, yang artinya mengerti atau memahami. Kemudian secara istilah, fikih itu bisa diartikan itu hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang kedua, pengertian munakahat sendiri secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yankihu, yang artinya proses seorang laki-laki itu menjadikan perempuan itu sebagai istrinya. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya fikih munakahat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pernikahan dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, dasar-dasar fikih munakahat. Nah, secara dalil nakli, dasar-dasar fikih munakahat itu ada banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21, kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 1, kemudian ada juga beberapa hadis Rasul tentang menikah ini. Antara lain adalah hadis riwayat dari Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rukun, syarat, dan juga hukum pernikahan. Jadi rukun pernikahan itu semua jumhur ulama itu sepakat bahwa rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama, adanya calon suami dan juga istri yang ingin melangsungkan pernikahan. Kemudian yang kedua, adanya wali dari pihak perempuan. Kemudian yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Kemudian yang keempat adalah sigot atau akad nikah dari kedua mempelai. Kemudian syarat sahnya pernikahan itu secara garis besar ada 2 saja. Yang pertama, calon mempelai pria itu menikahi calon mempelai wanita yang bukan orang yang harus menikahinya, baik dalam sementara waktu maupun dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, dihadiri oleh para saksi. Kemudian yang ketiga itu ada hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu ada beberapa. Yang pertama itu wajib. Menikah itu wajib bagi mereka yang sudah mampu menikah, kemudian nafsunya itu sudah mendesak dan takut terjerumus untuk berbuat zina, itu wajib. Kemudian yang kedua itu sunnah. Menikah itu sunnah bagi orang yang nafsunya itu sudah mendesak dan juga mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina. Yang ketiga, menikah itu haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah secara lahir ataupun batin kepada istrinya. Kemudian yang ketiga, menikah itu makruh bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya walaupun dia itu tidak merugikan istrinya. Kemudian yang kelima, menikah itu mubah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah proses menuju pernikahan. Yang pertama, peminangan atau khitbah. Peminangan ialah kegiatan atau upaya terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dalam peminangan orang lain. Yang kedua, pada waktu dipinang, perempuan tidak dalam penghalang syarat yang melarangkan dilangsungkan pernikahan. Yang keempat, perempuan tidak dalam masa iddah dalam talak raj'i. Yang keempat, apabila perempuan dalam masa iddah talak bain, hendaklah meminang dengan cara siri. Terus yang kedua adalah mahar dalam pernikahan. Mahar ialah sesuatu harta yang bermanfaat yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Adapun syarat-syarat dalam mahar sebagai berikut.
harta berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Barangnya bukan barang gosok, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Mahar ada dua macam, yaitu mahar musamah dan mahar mitsil. Yang selanjutnya adalah kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan. Yang kelima, al-muharramat. Al-muharramat yaitu wanita yang haram dinikahi. Haram dinikahi karena pertalian nasab, yaitu ibu dan nenek, ibu dari bapak dan seterusnya sampai ke atas, anak dan cucu, dan seterusnya sampai ke bawah, saudara perempuan seibu, sebapak, atau seibu saja, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Haram dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, ibu susuan, nenek susuan, ibu susuan, kemenakan susuan perempuan, yakni anak dari saudara ibu susuan, saudara susuan perempuan. Selanjutnya, haram dinikahi karena hubungan musyaharah, pertalian nasab semenda, mertua perempuan, nenek perempuan, istri, dan seterusnya. Apabila sudah campur dengan ibunya, menantu yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah, ibu tiri. Haram seorang wanita dinikahi karena sumpah li'an. Sumpah li'an yaitu seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. 2 perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Maksudnya mereka haram dimadu. Wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati, wanita yang ditalak 3, wanita yang melakukan ihram adalah pernikahan yang dilarang. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja. Yang kedua adalah nikah sighar. Nikah sighar artinya adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, lalu dengan pengertian agar laki-laki lain itu menikahkan kepada seorang laki-laki ini anak perempuannya tanpa mahar. Jadi saling menikahkan tanpa adanya mahar. Kemudian selanjutnya adalah nikah muhalil. Nikah muhalil ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap perempuan yang sudah ditalak bain dengan maksud pernikahan tersebut untuk memberi jalan bagi suaminya yang terdahulu untuk menikahinya lagi setelah ditalak dan habis masa iddahnya. Selanjutnya adalah nikah tafwid. Nikah tafwid ialah pernikahan yang dalam sighah akadnya tidak dinyatakan kesediaannya membayar mahar oleh calon suami kepada istri. Kemudian poin selanjutnya ialah sebab putusnya pernikahan. Yang pertama adalah talak. Talak memiliki pengertian yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri, di mana talak itu ada macam-macamnya. Jika ditinjau dari segi dijatuhkannya talak itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah talak sunni, yang kedua ada talak bid'ai, dan yang ketiga ada talak la sunni wala bid'ai. Kemudian talak jika dilihat dari segi kemungkinan mantan suami merujuk kembali ke mantan istri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah talak raj'i, yang kedua adalah talak bain. Selanjutnya yang kedua adalah hulu. Hulu memiliki pengertian yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan pernikahan. Yang ketiga adalah wihar. Wihar artinya adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, di mana ucapan zihar ini di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menggauli istri dan berakibat menjadi haramnya istri
bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selama-lamanya. Yang keempat ada ila. Ila artinya adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi 4 bulan lebih. Selanjutnya ada li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya berbohong. Masing-masing mengucapkan 4 kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta, sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup. Yang keenam ada syikok. Syikok ialah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak yang tidak dapat mengatasinya. Yang ketujuh adalah putusnya pernikahan sebab fasah atau rusaknya pernikahan. Adapun alasan fasah itu yang pertama tidak adanya nafkah bagi istri, yang kedua adalah terjadinya cacat atau penyakit, dan yang ketiga adalah penderitaan yang menimpa istri sebab perilaku suami. Selanjutnya adalah hikmah dalam pernikahan. Tentunya Islam menyuruh umatnya untuk melakukan suatu pernikahan ada hikmahnya. Yang pertama adalah sebagai wadah birahi manusia yang halal, yang kedua adalah meneguhkan moralitas yang luhur, yang ketiga adalah membangun rumah tangga islami, dan yang keempat adalah memotivasi semangat dalam beribadah, dan yang kelima adalah yang utama yaitu melahirkan keturunan atau generasi yang baik. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.